Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Tentu kalian bersemangat untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent adalah masa penantian kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus. Nanti kita akan bersama-sama dengan teman-temanmu yang lain mengikuti sekolah minggu secara online. Nah, agar kita bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan bernyanyi bersama. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu yang menggembirakan, lagu yang penuh sukacita. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, patang-patang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku berikan. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, patang-patang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku berikan. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, bergembira bersama, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, mendengarkan bacaan kitab suci, mengikuti renungan, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, kita akan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu pula, saat ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dan dapat mempersiapkan kedatangan-Mu pada masa Advent ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan penuh sukacita. Berikanlah kegembiraan dan semangat kepada kami semua, juga kepada kedua orang tua kami, kepada kakak-kakak pendamping kami, dan kepada semua orang yang kami cintai.
Pada pertemuan kali ini kami akan membahas dan merenungkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu dan mengikutinya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sekarang mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka dengan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitahukan Injil kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa ya, sehat selalu ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Ya adik-adik, bertemu kembali kalian bersama Kak Fian dalam pertemuan Advent yang kedua ini. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Injil yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Bacaan Injil hari ini masih melanjutkan kisah Yohanes Pembaptis. Ya, sebagaimana sudah adik-adik ketahui, sudah kita kenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis merupakan tokoh besar dalam gereja Katolik. Salah satu tokoh besar dalam gereja Katolik. Yohanes Pembaptis datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptislah juga yang membaptis Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu Yohanes Pembaptis merasa tidak pantas untuk membaptis Tuhan Yesus. Ya, Pak Fen ada gambar. Ya, kurang lebih wajah Santo Yohanes Pembaptis seperti ini. Ya, mempunyai jenggot, ya, rambutnya agak
keriting ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambar kisah atau gambar Santo Yohanes Pembaptis. Adik-adik yang terkasih, menginjak dewasa, Santo Yohanes Pembaptis mulai berpuasa. Santo Yohanes Pembaptis berpuasa di padang gurun. Papian juga ada gambaran adik-adik ketika adik-adik belum tahu ya gambaran padang gurun seperti apa ya. Padang gurun ini seperti ini adik-adik. Ya, lautan pasir ya. Sulit kita jumpai di sini pohon-pohon. Ya. Kemudian sulit kita jumpai juga mata air. Ya, sangat sulit. Nah, tetapi disinilah Yohanes Pembaptis berpuasa sebelum melanjutkan karya-karyanya di tengah umat. Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ya, bacaan Injil hari ini, Yohanes ditanya oleh banyak orang. Yohanes ditanya oleh banyak orang. Apa yang orang-orang tanyakan kepada Santo Yohanes Pembaptis tadi? Ya, mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan, yang harus mereka lakukan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias? Siapa Sang Mesias itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mereka bertanya, mereka kebingungan. Apa yang harus saya persiapkan agar saya pantas untuk menyambut kedatangan Sang Mesias? Lalu Yohanes menjawab. Yohanes menjawab dalam konteks orang-orang yang bertanya. Ada ya pemungut cukai, prajurit. Ya. Kemudian Yohanes menjawab, ketika kalian mempunyai pakaian yang banyak, berikanlah pakaian itu kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ketika kalian mempunyai pakaian banyak, berilah kepada pakaian-pakaian itu kepada yang membutuhkan. Kemudian kepada pemungut cukai, Yohanes apa? Janganlah membebani pajak kepada rakyat. Ya, jangan membebani pajak kepada rakyat. Kemudian Yohanes juga mengingatkan, berpesan kepada para prajurit. Jangan merampas barang-barang yang bukan hakmu. Ya, tidak boleh merampas. Intinya, anak-anak, Yohanes Pembaptis berpesan agar meminta kita agar berbuat baik, suci dan benar, menjauhi perbuatan dosa. Begitu juga dalam masa Advent ini, kita semua harus selalu berbuat baik, suci dan benar mulai dari keluarga. Adik-adik bisa melakukan mulai dari keluarga, dapat melakukan dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Mencuci piring, ya, merapikan tempat tidur, ya, mencuci sepatu, ya, tidak membantah orang tua, selalu mematuhi nasihat orang tua, ya. Tidak terlepas dari kita sebagai anak Allah, yaitu berdoa. Ya. Kita juga harus berdoa. Sebelum melakukan dan sudah melakukan aktivitas, kita harus berdoa, ya, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Ya, kalau ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, ya, dapat kita lakukan. Karena apa? Karena kita merupakan anak Tuhan yang tidak lepas dari itu. Saya itu juga yang utama kita harus mengikuti perayaan Ekaristi. Mungkin saat ini kita masih offline ya, belum bisa datang ke gereja, kita bisa melakukan misa perayaan Ekaristi secara streaming. Seperti kita saat ini ya, secara virtual. Kalian di rumah, Kak Fian, kemudian kakak-kakak yang lain berada di tempat mereka masing-masing secara virtual. Dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana itu menjadikan kita sebagai keluarga kecil, keluarga yang kudus. Seperti apa? Menjadikan keluarga kita menjadi gereja kecil. Karena itu, agar
keluarga kita menjadi gereja kecil, mari kita berdoa bersama melakukan hal yang baik. Oleh karena itu adik-adik, Kavian berpesan, marilah kita meneladani Santo Yohanes Pembaptis yang selalu mengajarkan kebaikan, ya, yang selalu meminta kita untuk berbuat baik. Begitu adik-adik, mari kita lakukan hal-hal baik seperti yang diminta oleh Santo Yohanes Pembaptis. Oke, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Kak Umi. Kali ini Minggu Advent 2 kita buat teropong seperti yang pernah kalian lihat yang digunakan agen-agen rahasia ya di film-film detektif. Nah, adik-adik siapkan bahan-bahannya. 2 roll tisu bekas, lalu kertas doorslak dengan kertas HVS yang dipotong dengan ukuran 9,5 cm kali 30 cm. Lalu ada kertas origami atau kertas lipat yang digambar bentuknya daun-daun lalu dipotongi seperti ini ya. Lalu ada gunting, ada cutter atau pemes boleh. Lalu ada lem kertas dengan lem Alteco. Lalu ada spidol berwarna. Lalu ada penggaris dan yang terakhir adalah benang wol atau benang yang lain juga boleh. Nah, itu saja adik-adik bahan-bahannya. Yuk kita segera buat. Yang pertama kita rekatkan 2 roll tisu ini, jadikan satu menggunakan lem kertas. Kalau sudah seperti ini, lalu kita bungkus dengan kertas HVS yang ukurannya tadi sudah kita tentukan. Kertas HVS-nya kita lem dulu. Kalau sudah, kita lapisi dengan kertas doorslak. Ini lalu untuk kertas origaminya kita gambar bentuknya daun.
sehingga bentuknya seperti ini adik-adik ya. Ini yang sudah jadi ya. Lalu kita tempelkan daun-daun yang sudah jadi ini, kita tempelkan pada di bagian atas dari teropong padi yang sudah diberi kertas dorsak juga. Menempelkannya seperti ini. Kita beri lem dulu. Sebagai hiasan. Seperti ini ya. Lalu yang sebelah sini juga sama, yang bagian sini juga sama, kita tempeli. Lalu habis itu benang wol ini yang tadi sudah kita gunting, yang ukurannya 60 cm, kita tempelkan pada teropong ini ya, dengan cara kita lubangi menggunakan cutter. Kita lubangi sisi kiri dan kanannya supaya talinya bisa kita masukkan. Lalu kita ikat adik-adik. Nah, kita masukkan tali pada teropong, lalu kita ikat di bagian kiri kanannya tadi ya adik-adik. Seperti ini, tarang, sudah jadi. Nanti kita bisa kalungkan di leher kalian seperti ini. Lalu kita bisa gunakan untuk melihat pada jarak jauh, seakan-akan begitu ya. Nah, sesuai dengan tema Advent minggu kedua kali ini, maka temanya adalah gereja kecil. Lalu di daun-daun ini atau di
sekitar kertas doorslag ini yang berwarna. Lalu nanti kalian tuliskan di kertas yang berwarna pink ini kebaikan-kebaikan apa saja yang kalian peroleh dari keluarga. Misalnya cinta kasih, lalu kalian tulis cinta di sini. Apalagi, merayakan ulang tahun bersama dengan penuh kasih, jadi kasih. Terus apalagi, banyak, mungkin merayakan ulang tahun dengan saling berbagi, ya nih berbagi. Lalu yang kedua, kalian juga bisa menuliskan apa saja yang kalian lakukan di dalam keluarga, perbuatan apa yang kalian lakukan dalam keluarga. Misalnya dengan orang tua, berbakti. Nah, kalian tulis seperti ini. Berbakti. Terus apa lagi? Misalnya dengan menolong. Jadi tulisan-tulisannya ini muncul adik-adik seperti ini, ya. Lalu bisa kalian pakai apabila kalian sedang bermain dengan teman-teman kalian. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa siap untuk menjadi agen-agen rahasia Tuhan Yesus. Seperti ini, ya. Nah, adik-adik, ini adalah kegiatan Minggu Advent kita kali ini. Semoga kalian tetap bersemangat untuk melakukan atau mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam pembuatan kegiatan berikutnya. Gusti berkahi, dadah. Halo adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi bersama Kak Ade. Masih semangat, gembira, dan ceria ya mengikuti sekolah minggu online di Advent yang kedua ini. Tadi adik-adik sudah mengikuti pembukaan ya, sudah mendengarkan bacaan kitab suci, renungan, dan juga kreativitas. Membuat kreativitas tadi sudah ya. Seru ya kegiatan hari ini ya. Iya. Nah, adik-adik, tema pada Advent kedua ini yaitu gereja kecil. Mari kita mulai membiasakan diri untuk membuat keluarga kita menjadi gereja kecil, ya. Dengan cara kita bisa membiasakan diri untuk membaca kitab suci bersama, berdoa bersama, dan saling peduli dengan keluarga kita. Oke? Iya. Nah, saat ini kita sudah sampai pada akhir kegiatan sekolah minggu kita. Mari kita tutup kegiatan sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Nah, lipat tangan kita di depan dada. Mari kita pejamkan mata dan membuat tanda salib. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Syukur bagimu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih. Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu, memberikan kegembiraan dan semangat bagi kami semua, sehingga dapat mengikuti pertemuan pendalaman Advent dengan baik. Semoga bersama keluarga kami semakin dapat mengisi masa penantian Advent ini dengan tindakan-tindakan kebaikan, sehingga semakin layak menyambut kelahiran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, di hari Natal yang bahagia. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu penutup untuk Tuhan Yesus.